Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan, dan insya Allah kita semuanya dalam keadaan berpuasa. Dan untuk teman-teman sekalian, saya berucap terima kasih banyak sampai hari ini teman-teman masih support channel yang beberapa tahun lalu sempat vakum dengan alasan-alasan tertentu. Dan alhamdulillah teman-teman saat ini 1, 2, 3 orang masih adalah yang support, dan saya katakan, saya ucapkan jazakumullah sanal jaza. Dalam bentuk apapun bantuannya, baik itu like, sub, dan tonton sampai habis ataupun share sekalipun, ya saya ucapkan jazakumullah sanal jaza. Kemudian hari ini kita lanjutan ataupun potongan materi daripada materi yang kemarin, yaitu adalah masalah wafil khobar bismillahirrahmanirrahim wafil khobar khamsatu asya, yaitu 5 perkara yang bisa menjadi racun pembunuh kita di dunia ini, dan 5 hal yang bisa menjadi penawarnya. Apakah 5 perkara itu? Yaitu adalah Fad-dunya sumun qatil wa zuhdu tiryakuha. Yang pertama yaitu adalah dunia. Dunia adalah racun yang dapat membunuh kita, maka sebagai penawarnya, penetralisirnya, kita harus memiliki sifat zuhud. Apa sifat zuhud? Ya bisa dikatakan jangan sampai kita memiliki ketergantungan dengan dunia ini. Kira-kira demikianlah. Untuk masalah zuhud dan dunia, lain waktu kita bahas secara khusus begitu ya, biar kita bisa memberikan ataupun menyajikan beberapa versi mengenai pengertian zuhud. Yang perlu digarisbawahi yaitu adalah apabila kita berproses mencari dunia, atau bahkan saat ini sudah menggenggam dunia, kita sudah bisa melakukan itu, jangan lupa untuk zuhud. Sudah sampai di situ. Dan sesekali ketika kita berproses mencari dunia, jangan terlalu lama melihat ke atas. Sesekali perlu juga kiranya untuk melihat ke bawah. Artinya jangan sepenuhnya kita melihat, atau jangan terlalu sering kita melihat orang yang derajatnya lebih tinggi daripada kita. Sesekali kita harus melihat pada orang yang derajatnya lebih rendah daripada kita. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk menyadari akan nikmat yang telah Tuhan berikan, sehingga dengan demikian kita mudah untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan syukur itu bahaya lah pokoknya. Saya tidak mau mengatakan ataupun mengistilahkan dengan istilah tertentu, tapi saya istilahkan dengan istilah bahaya. Jadi orang yang tidak mau bersyukur itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, ketika kita berproses mencari dunia ataupun menggenggam dunia, jangan lupa untuk zuhud. 1. Yang kedua yaitu adalah ada wahyu yang diberikan kepada Nabi Daud. Kira-kira wahyunya begini: ya dunya istakhdimi liman khodamaki wakdumi liman khodamani. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai dunia, menjadilah engkau raja kepada orang-orang yang sepenuhnya mencarimu. Orang yang berusaha untuk mendapatkanmu, menjadilah engkau raja mereka. Artinya, selama kita sepenuhnya kita berpasrah diri kepada dunia, maka selama itu juga kita akan menjadi budak dunia. Tetapi sebaliknya, wakdumi liman khodamani, menjadilah engkau pelayan daripada orang-orang yang melayaniku. Artinya, ketika kita mencari dunia, jangan sampai kita melupakan yang namanya jalur langit. Kira-kira kawan-kawan sudah paham lah ya. Jangan melupakan jalur langit. Kalau sampai melupakan jalur langit, maka nanti dunia itu sama seperti merpati. Kawan-kawan pasti tahu kan apa yang dimaksud dengan jinak-jinak merpati. Jadi kalau kita mencari dunia tanpa melewatkan jalur langit, maka dunia sama seperti jinak-jinak merpati. Semakin kita kejar, kelihatannya merpati ini jinak, tetapi ketika kita kejar, dia akan jauh sejauh mungkin, dia akan lari sejauh mungkin, dia akan terbang setinggi mungkin. Demikianlah dunia. Maka ketika kita sepenuhnya kejar dunia tanpa melewati jalur langit, maka insya Allah dunia akan semakin menjauh, dunia akan semakin terbang tinggi. Oleh karena itu, kalau kita mencari dunia, jangan lupakan jalur langit. Apa itu contohnya jalur langit? Misalkan kita
menyantuni anak yatim, kemudian kita lebih sering lagi mempererat hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa dengan cara melakukan sholatnya awas, sholat 5 waktunya hati-hati, zikirnya jangan lupa, sholawatnya jangan lupa. Kira-kira begitulah yang namanya jalur langit. Yang kedua yaitu adalah wal malu summun qatil. Harta adalah racun. Kemudian yang menjadi penawarnya yaitu adalah zakat. Ini mohon maaf nih teman-teman sekalian, mohon maaf sekali. Saya tidak menyinggung siapapun, saya tidak menghina siapapun, tidak. Saya cuma sekedar mengingatkan bahwa apabila ada seseorang, orang biasa, sutat ataupun kiai, romo yai, abah, tuan guru dan lain sebagainya menjelaskan bahwa zakat itu hukumnya wajib, menjelaskan zakat itu wajib dikeluarkan segini, dikeluarkan segitu, misalkan, kawan-kawan jangan sampai suudzon, jangan sampai berburuk prasangka bahwa kiai ataupun ustadz yang menjelaskan zakat itu sedang berharap untuk diberi bagian zakat oleh kalian. Jangan sampai kalian memiliki prasangka semacam itu. Kenapa? Karena kelompok-kelompok yang boleh untuk menerima zakat itu sudah memiliki ketentuan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Salah satunya yaitu adalah al-gharimin, orang yang punya hutang, al-fuqara wal masakin, orang fakir, orang miskin. Itu sudah ada ketentuannya, dan kiai tidak masuk dalam kategori orang-orang yang boleh untuk menerima zakat. Kawan-kawan jangan sampai berburuk prasangka. Kiai itu supaya tidak dikatakan orang yang berkhianat pada akademiknya, pada ilmunya, makanya beliau menjelaskan masalah zakat. Jadi bukan berarti kiai yang menjelaskan zakat pengen menerima bagian zakat. Itu suladab kalian, bisa kualat kalian. Orang-orang yang memiliki prasangka semacam itu bertobat kalian, asli bertobat. Kalau tidak, bisa kualat kalian. Sudah. Jadi dunia ataupun harta adalah racun, maka sebagai penawarnya yaitu adalah harus melaksanakan zakat untuk harta-harta yang memang wajib untuk dizakati. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya yaitu adalah al-kalam. Kalam, banyak bicara atau omongan atau guneman kata orang Jawa, ini bisa menjadi racun bagi kita semua teman-teman. Maka sebagai penawarnya yaitu adalah zikrullah. Kalau kalangan kiai tidak tahu hal-hal yang terjadi di masyarakat pedesaan. Kalau di pedesaan ini saya bercerita, para pak kiai, para pak ustadz bercerita di daerah ataupun pengalaman pedesaan. Pedesaan itu biasanya ngumpul, kemudian yang diomongkan dalam perkumpulan itu adalah tetangganya. Itu biasanya. Dan hal yang semacam itu teman-teman adalah summun qatil. Mana kitabnya ini kitabnya? Kalau kawan-kawan bertanya, ini kitabnya ya. Al-kalam summun qatil wa dzikrullah tiryakuhu. Kumpul bareng ngomongin tetangga. Mending gak usah ngumpul kalau semacam itu teman-teman. Mending sendirian. Karena apa? Karena kalau semisal sampai turun azab dikarenakan ada orang-orang semacam itu, niscaya bukan cuma orang itu yang terkena azab. Kita semua yang tidak tahu apa-apa akan juga terkena azab. Azab itu banyak macamnya. Azab itu tidak harus berarti banjir. Azab itu tidak harus berarti tsunami dan lain sebagainya. Banyak macamnya azab. Nah, oleh karena itu di dalam kitab yang lain, dalam redaksi yang lain dikatakan begini, seseorang akan memiliki kehidupan yang sempurna, akan memiliki kehidupan yang nikmat apabila sudah meninggalkan 4 mim. Apa itu 4 mim? Yaitu adalah tarkul kalam. Jangan banyak berbicara kalau yang dibicarakan bukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan, gak usah kakian bacot. Kata orang-orang zaman sekarang, gak usah kakian rek, gak usah kakian cocot rek, jare wong Jawa. Kata orang Madura, jak me ceremi dadi oreng, jak jolo dua. Itu namanya tarkul kalam.
Kalau kita sudah bisa meminimalisir kalam kita, pembicaraan kita, atau kita banyak berbicara tetapi berbicara hal yang baik, itu tidak masalah. Jadi selama omongan kita mayoritas adalah omongan yang jelek, kalam kita mayoritas adalah kalam yang jelek, mending tidak usah berbicara. Sudah. Yang kedua, maksudnya itu adalah tarkul kalam, kemudian tarkut to'am. Jangan banyak makan, makan sewajarnya saja. Undangan misalkan prasmanan, aji mumpung, itu nggak baik semacam itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tarkut to'am, kemudian tarkul anam. Kalau bergaul, pilih-pilih orang, jangan semua orang kok kalian bergaul. Iya, kalau kalian mampu untuk membawa ke jalan yang lebih baik, silahkan, tidak ada masalah. Takutnya kalian yang baik karena bergaul dengan satu kelompok yang kalian tidak kuat atas arusnya, akhirnya kalian menjadi yang lebih akan menjadi jelek, yang mulanya baik menjadi jelek. Itu kan tidak baik. Makanya untuk berteman harus pilih-pilih. Kalau misalkan kalian tidak mampu membawa mereka ke yang lebih baik, cukuplah mereka dijadikan sebuah kenalan ataupun seorang kenalan, gitu ya kira-kira. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tarkul manam. Kalau malam-malam jangan suka tidur. Kalau malam-malam ya harus melek bengi. Tarkul manam namanya. Atau kalau kita kembali kepada sebuah syair, biqadril kadituk tasabul ma'ali faman talabal ula saharul layali. Demikian kan ya. Apabila orang hendak mencari derajat yang luhur, sesuatu yang luhur, baik itu derajat, tahta, wanita dan lain sebagainya, kalau malam-malam jangan hobi tidur. Ya, saharul layali. Kalau Anda mencari derajat yang luhur di sisi Allah, malam-malam jangan suka tidur, berzikir, sholat malam dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Selanjutnya, yaitu ini sudah nomor 3 ya. Yang nomor 4 yaitu adalah wal umru kulluhu summun qatilun wa ta'atil yakuhu. Seluruh umur kita akan menjadi racun bagi kita. Supaya umur ini tidak menjadi racun bagi kita, maka umur ini harus digunakan untuk ketaatan. Sekalipun tidak setiap detiknya berupa ketaatan, setidaknya dalam 24 jam jangan sampai lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sudah. Yang nomor 5 yaitu adalah jami'us sanah summun qatil wa tiryakuha syahru Ramadan. Yang nomor 5 yaitu adalah satu tahun full itu bisa menjadi racun bagi kita semua. Maka sebagai penawar daripada racun itu, Allah memberikan satu bulan yang istimewa, disebutlah dengan bulan Ramadan. Di bulan inilah yang disebut dengan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana seluruh pahala, seluruh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditulis berlipat ganda. Akan berlipat-lipat ganda. Jadi mulai dari baca Al-Quran, mulai daripada sholat, mulai membantu orang lain, mulai dari hal kebaikan-kebaikan apapun, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya bulan ini menjadi pengimbang atas bulan-bulan yang lain, yang itu bisa menjadi bisa menjadi racun untuk diri kita semua. Oleh karena itu, teman-teman, mumpung sekarang bulan Ramadan, mari kita perbanyak amal kita, mari kita maafkan orang-orang yang punya hak adami kepada kita, dan kita juga harus berani untuk meminta maaf kepada orang-orang yang kita punya hak adami kepada mereka. Yang bermusuhan jangan bermusuhan, yang ungkur-ungkuran kata orang Madura, se soker jak soker, se dengki jak seling dengki bulan Ramadan. Dengki malam bulan Ramadan, lah dengki boleh tak apa-apa. Pun mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.